Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Menkyu menyampaikan pertumbuhan ekonomi di era Prabowo akan berkisar antara 5,1 hingga 5,5%. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR RI. Dalam KEM PPKF 2025, Menkyu menyampaikan pertumbuhan ekonomi RI era Prabowo berkisar 5,1 hingga 5,5%. Angka itu dirancang seiring dengan optimisme atas kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan pada tahun 2025. Adapun pertumbuhan ekonomi utamanya ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Kami optimis dengan bekerja keras dan komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5%, ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDN, dan pengembangan industri kendaraan listrik, serta digitalisasi dan agenda perubahan iklim melalui ekonomi dan energi hijau. Menkyu juga mengatakan dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9% hingga 7,3%. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada di rentang 15.300 hingga 16.000 rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Kementerian Keuangan siapkan APBN 2025 untuk era Prabowo Gibran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Teguh Rifki. Dia adalah peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, kabar baik Mas, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kita bicara terkait dengan era pemerintahan baru begitu nantinya. Di mana pemerintahan saat ini tentu tengah menyiapkan juga ini untuk masa transisi estafet begitu ya. Dari beragam kebijakan, pengelolaan keuangan dan lain-lain. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi sudah menyampaikan dan juga ada memprediksi bahwa defisit APBN 2025 ini sekitar 2,45 sampai dengan 2,82% terhadap PDB dan dirancang dengan defisit yang lebih lebar agar presiden berikutnya begitu Prabowo Subianto bisa leluasa dalam pemanfaatan anggaran. Bagaimana nih LPM UI sendiri melihat begitu dengan upaya-upaya yang sudah ditempuh pemerintah saat ini untuk masa transisi nanti? Baik, jadi kalau kita bicara terkait APBN transisi, sebetulnya memang ini adalah aktivitas atau kegiatan yang selalu dilakukan saat memang terjadi pergantian pemerintahan. Ya. Sama misalnya seperti di tahun 2014 saat kemudian pemerintahan berganti dari era SBY ke era Jokowi. Jadi memang transisi dari APBN terhadap pemerintahan baru ini merupakan event yang cukup berulang dilakukan saat ini terjadi. Oke. Nah, apa kemudian menjadi isi-isi dari APBN transisi? Tentu salah satunya adalah mengakomodir program-program yang rencananya akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya. Kita tahu paling tidak sejauh ini walaupun belum secara formal menjabat nanti dan menuangkan programnya dalam APBN, kita sudah melihat misalnya beberapa program yang dicanangkan oleh Prabowo dan Gibran, di mana kebanyakan ini program dari sisi pengeluaran kalau kita bicara aspek fiskalnya. Sehingga kemudian perlu ada perluasan atau pelebaran ruang fiskal untuk kemudian mengakomodir berbagai rencana-rencana program tersebut. Oke. Nah, ini
kemudian implikasinya kita melihat dari pelebaran defisit APBN. Sebetulnya kalau kita melihat dari pelebaran defisit APBN itu sendiri masih di bawah 3%. Jadi masih di bawah batas mandat defisit APBN yang sebetulnya tidak ada masalah gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan spending, sebetulnya spending yang makin besar ini tentu akan memiliki dampak multiplier terhadap perekonomian. Cuman memang defisit 3% atau limit defisit 3% ini perlu terus dijaga agar kemudian disiplin fiskal kita bisa terus dipertahankan walaupun memang terjadi pergantian rezim. Jadi ini sebetulnya perluasan defisit fiskal untuk mengakomodir potensi-potensi program yang akan masuk, namun tetap dalam koridor yang prudent dari sisi fiskal. Oke, kalau memang masih di bawah target 3% PDB begitu dan menarik karena ini perlu dicermati juga. Apakah karena tadi oke lah ada program baru yang akan dimasuk begitu yang dicanangkan oleh pemerintah berikutnya, tapi bagaimana dengan kondisi real yang ada begitu, kondisi global yang masih menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam peningkatan kinerja ekspor, kemudian ada eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China yang juga terus bertambah begitu. Anda melihat bagaimana kondisi-kondisi global dan internal tadi begitu bisa terhambat, bisa menjadilah paling tidak tantangan lah bagi belanja pemerintah berikutnya begitu dengan memanfaatkan APBN di tahun depan. Oke, kalau kita bicara konteks perkembangan kondisi global dengan APBN, tentu memang ada beberapa channel transmisi utama. Jadi kita mungkin melihat beberapa tahun belakangan ini tensi geopolitik global, ketidakpastian kondisi global ini terefleksikan salah satunya adalah dari harga komoditas yang meningkat. Kita tahu misalnya saat perang Rusia-Ukraina atau menegangnya tensi geopolitik di Timur Tengah, harga minyak ini meningkat. Peningkatan harga minyak ini kemudian berdampak terhadap APBN, di mana spending kita itu harus meningkat karena kita tahu kita masih menjadi net importer minyak. Nah, ini merupakan salah satu risiko yang akan muncul terhadap APBN apabila kondisi global semakin tidak pasti. Di sisi lain, kalau kemudian tensi global juga masih cukup tinggi, maka kemudian akan berpotensi nilai tukar kita bisa melemah. Pelemahan nilai tukar tentu akan memperparah nilai impor kita. Artinya impor akan semakin mahal, akan terjadi inflasi di dalam negeri yang kemudian pemerintah perlu melakukan penebalan jaring pengaman sosial atau perlindungan sosial. Ini pun juga akan berimplikasi terhadap spending yang semakin besar. Jadi memang pos-pos anggaran di APBN secara normal pun sudah disiapkan untuk menjadi shock absorber. Artinya adalah kalau terjadi shock baik di level domestik maupun di level global, APBN ini siap masuk untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan kondisi perekonomian agar tetap stabil. Nah, kombinasi antara potensi shock global, domestik, dan transisi ini tentu membuat fiskal semakin banyak tantangannya. Nah, bagaimana tantangan ini kemudian bisa dihadapi? Ini yang perlu kita lihat lagi di periode mendatang. Ini kan memang masih RAPBN 2025. Tapi kemudian saat ini terjadi tentu perlu ada realokasi budget-budget tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintahan berikutnya. Jadi pemerintahan saat ini hanya menyiapkan posturnya gitu. Saat implementasi nanti akan perlu adjustment kalau memang diperlukan oleh pemerintahan berikutnya. Seperti misalnya contoh saat kita mengalami pandemi COVID-19 itu banyak sekali yang disebut refocusing dan realokasi. Artinya mengurangi budget dari pos tertentu dialokasikan untuk budget lain yang lebih urgent. Nah, manuver-manuver fiskal seperti ini yang memang nanti akan menjadi diskresinya pemerintahan berikutnya. Pemerintahan sekarang bisa menyiapkan fiskal dengan ruang-ruang yang dimiliki saat ini. Tentu ruang antisipasi tadi sudah diintegrasikan dalam fiskal, tapi nanti efektivitasnya ini akan sangat tergantung dengan perkembangan di periode tahan mendatang. Berarti sudah cukup matang begitu persiapan yang dilakukan begitu ya, nanti penggunaan dengan tadi defisit terkait dengan APBN juga seperti apa dengan kondisi realnya begitu yang ada saat ini, dan pemerintah
juga menargetkan belanjanya di kisaran 14,59 sampai dengan 15,18%. Seperti apa nanti arah dari belanja pemerintah sendiri di tahun depan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Rifki. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan postur ataupun asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2025. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,1 sampai dengan 5,5%. Sementara yield ataupun imbal hasil surat berharga negara 10 tahun 6,9 sampai dengan 7,3%. Nilai tukar rupiahnya 15.300 sampai dengan 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk inflasi 1,5 sampai dengan 3,5%, ICP sekitar 75 sampai dengan 85 dolar Amerika per barrel. Lifting minyak 580.000 sampai dengan 600.000 barrel per hari. Kemudian lifting gasnya 1.003 sampai dengan 1.047 BOEPD. Baik, kemudian untuk sasaran pembangunan APBN di tahun depan, tingkat pengangguran terbuka 4,5 sampai dengan 5%, kemiskinan 7 sampai dengan 8%, rasio Gini 0,379 sampai dengan 0,382, indeks modal manusia 0,56, kemudian nilai tukar petani 113 sampai dengan 115 dan nilai tukar nelayan 104 sampai dengan 105. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Baik, Mas Rifki, kalau kita coba bedah ya, ini terkait dengan asumsi dasar makroekonomi kita yang sudah dicanangkan untuk tahun 2025. Bagaimana analisis Anda begitu? Cukup realistiskah? Atau Anda melihat ya tantangannya justru akan cukup terjal begitu, silakan. Oke, kalau kita lihat untuk APBN 2025, terutama dari target pertumbuhan ekonomi ya yang 5,1 sampai 5,5%, sebetulnya sih cukup normal gitu. Dalam arti memang target pertumbuhan itu seringkali di atas realisasi. Namanya kan juga target gitu, jadi memang aiming ke sana. Nah, tapi memang realisasi itu biasanya bisa jadi tepat, bisa jadi agak di bawah gitu. Jadi memang pertumbuhan ekonomi sebetulnya itu adalah yang memang harus yang coba dikejar baik oleh pemerintah, dalam hal ini yang coba dikejar oleh APBN. Tapi ini bukanlah estimasi yang kemudian menjadi benchmark untuk di tahun depan. Nah, kalau kita melihat misalnya untuk asumsi-asumsi lain itu yield SBN, nilai tukar, inflasi sebetulnya masih cukup realistis karena ini memang lebih ke arah asumsi yang digunakan untuk melakukan perumusan kebijakan. Kalau sisanya memang ini masih dalam batas wajar. Kalau kita lihat misalnya contoh seperti inflasi di tahun ini pun dan tahun lalu nampaknya masih masuk ke range 1,5 sampai 3,5%. Begitupun nilai tukar yang range-nya itu kan cukup lebar dari 15.300 sampai 16.000. Jadi ini semua sih within reasonable range kalau kita melihat, sehingga kemudian ini yang membuat kita bisa mengakses bahwa APBN yang dirumuskan untuk tahun 2025 itu relatif realistis. Baik, menurut Anda APBN 2025 ini akan menjadi modal dasar pijakan yang kuat tidak sih untuk pemerintahan berikutnya? Karena target tadi di tahun depan itu 5,5%. Menuju 8% itu akan menjadi satu pijakan yang kuat tidak sih dengan modal ini? Kalau kita bicara dengan target yang kita lihat di APBN tahun 2025 sebetulnya tidak ada yang terlalu berbeda dengan postur APBN di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya RAPBN 2024, 2023, 2022, ini semua sebetulnya asumsinya cukup reasonable dan cukup dalam range yang memang mengikuti perkembangan saat itu. Nah,
Sehingga kemudian kalau ini kita bisa katakan sebagai modal yang cukup baik, ini modal yang cukup baik. Tapi dalam konteks adalah untuk menjaga kondisi perekonomian kita di tahun 2025. Kalau kemudian dalam 3 tahun ditargetkan tumbuh 8%, ini yang saya rasa sebetulnya cukup tidak realistis. Tumbuh 8% itu bukanlah hal yang secara natural atau secara agregat bisa dilakukan dalam 3 tahun. Kita belum pernah melihat misalnya kondisi di mana pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh setinggi itu dalam waktu sesingkat itu dan kemudian tidak menimbulkan gejolak di perekonomian. Paling tidak kemungkinan inflasi akan melonjak drastis kalau itu terjadi. Kedua, karena account defisit kita akan melebar signifikan kalau memang ini dibiayai oleh investasi dari luar. Sejauh ini kita nggak melihat kemudian ada potensi investasi domestik bisa mendanai pertumbuhan hingga 8%. Jadi memang ini adalah kondisi yang cukup tidak realistis kalau kita bicara dalam 3 tahun ke depan. Kalau kita mau tumbuh 8% di 5-10 tahun mendatang, mungkin itu terasa lebih realistis karena kemudian misalnya kita sudah berdekade-dekade misalnya tumbuh 5% lalu kita mau genjot ke 8%, ini membutuhkan perubahan struktural yang sangat disruptif dan signifikan dan ini tentu akan menimbulkan instability di beberapa aspek perekonomian. Jadi kalau kita bicara di APBN 2025 ini cukup baik dan reasonable, tapi dalam konteks mencapai 8% ini bukan menjadi suatu hal yang dapat mendorong kemungkinan itu menjadi lebih realistis. Oke, tapi kalau kita lihat yang bisa menjadi booster begitu, menjadi penggerak ekonomi Indonesia, andalannya seperti apa? Sektor-sektor apa saja yang masih menjadi andalan? Karena kita tahu investasi kan masih terus kita gelar karpet merah begitu dan kuartal 1 juga akhirnya kemarin capaiannya juga luar biasa begitu dengan penciptaan lapangan pekerja juga di atas 500 ribuan orang begitu. Menurut Anda apakah ini yang bisa menjadi booster bahwa industri manufaktur kah atau mungkin kawasan-kawasan industri baru yang dibangun ini bisa menjadi motor penggerak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menuju 8% lah kalau memang kita bicara target pemerintah berikutnya? Oke, kalau kita bicara target pertumbuhan, sebetulnya yang mampu mendorong pertumbuhan kita itu adalah peningkatan produktivitas. Seringkali kita bicara sektor manufaktur atau industri pengolahan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. To some extent memang betul, karena memang sektor manufaktur atau industri ini yang paling mudah didorong peningkatan produktivitas dan penyerapan lapangan kerja. Sehingga kemudian penduduk yang tadinya kurang produktif dengan masuk sektor manufaktur, peningkatan produktivitasnya bisa terjadi secara lebih cepat. Nah, tapi memang kalau kita melihat tren historis, ini juga kita mengalami gejala deindustrialisasi prematur. Produktivitas sektor manufaktur kita sendiri pun terus turun. Dan kalau kita lihat dari sektor-sektor lain seperti sektor jasa misalnya, sektor jasa kita itu banyak terpusat di sektor jasa yang produktivitasnya rendah. Perdagangan misalnya atau kemudian restoran hotel, bukan sektor-sektor yang kemudian misalnya seperti informasi teknologi atau kemudian transportasi atau jasa keuangan. Jadi memang kita melihat kondisi saat ini adalah overall memiliki produktivitas yang rendah. Apa yang perlu didorong kalau dari sisi sektoral tadi, industri manufaktur perlu terus digenjot agar lebih produktif. Dari sisi jasa pun juga kita perlu mendorong agar pertumbuhan sektor jasa yang high value added ini bisa lebih tinggi lagi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Itu dari sisi demand. Ya, halo. Baik, Mas Rifki. Di pendidikan dari sisi ya halo. Iya, suaranya sempat hilang tadi Mas Rifki. Jadi memang masih banyak kendala-kendala juga yang perlu dicermati kalau kita melihat capaian menuju target pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu sampai dengan 8% tadi. Sektor manufaktur harus digenjot lagi, tapi yang perlu dicermati tadi dengan effort yang luar biasa sekali, tapi ada juga dampak-dampak ya yang bisa mungkin terkait dengan aktivitas ekonomi kita. Anda bilang ada inflasi juga yang berpotensi naik begitu Mas Rifki.
Iya betul. Jadi kalau kita mau mendorong produktivitas memang nggak selalu masalahnya itu adalah di sisi sektoral, baik Oke, itu manufaktur maupun jasa. Tapi memang dari sisi supply-nya sendiri pun kita perlu melakukan peningkatan produktivitas. oke. Dari sisi peningkatan skill tenaga kerja, refining misalnya program-program vokasi, Iya, ini perlu terus didorong agar kemudian tenaga kerja kita yang usia produktif juga iya, bisa menjadi produktif di pasar tenaga kerja. Jadi ini dari dua sisi baik. memang kita masih mengalami isu produktivitas Oke. yang kalau tidak di-solve nampaknya agak sulit untuk kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang Oke. ambisius. Nah, Mas Rifki, kalau kita bicara mengenai belanja yang sudah ditargetkan 14,59 sampai dengan 15,18% begitu. Lantas bagaimana arah belanja negara? Sementara di satu sisi kan serapan anggaran daerah pun juga banyak disorot begitu kaitannya dengan bagaimana upaya meningkatkan serapan dan penggunaan dana daerah juga ini. Oke, kalau kita lihat dari sisi belanja, tentu sudah banyak belanja-belanja yang difokuskan untuk Oke. peningkatan produktivitas. Hmm. Pendidikan, kesehatan, Ya. infrastruktur, ini semua dilanjutkan dan memang kita sudah melihat adanya dampak positif selama beberapa tahun belakangan. Ya. Tapi ini nggak cukup. Kita perlu melihat misalnya dari sisi tadi penyerapan anggaran di daerah perlu terus ditingkatkan. Dan memang kita perlu melihat bahwa fiskal atau APBN bukanlah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita perlu memikirkan bagaimana kemudian nanti ke depannya investasi bisa ditarik, bukan kemudian terus-terusan kita mengandalkan APBN untuk investasi. Itu dia. Nah, kalau kita bicara misalnya peningkatan investasi, peningkatan skill produktivitas tenaga kerja akibat adanya FDI, ini kita bicara terkait dengan regulasi, terkait dengan kemudahan berinvestasi, terkait kepastian hukum dan aspek-aspek lain yang memang di luar anggaran. Tapi memang perlu Ya. dibenahi agar kemudian dampak dari spending anggaran ini juga bisa optimum. Baik, itu dia. Semoga di pemerintahan berikutnya bisa optimal begitu ya menggunakan anggaran yang sudah disiapkan pemerintahan transisi saat ini begitu. Sehingga tadi hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja begitu tentunya dan juga kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Rifki. Makasih Mas Pras, salam sehat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.